Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan Suara Kebenaran 4 Februari 2024 dengan tema Semua akan berakhir. Kalau kita mengerti bahwa keadaan-keadaan yang kita alami saudaraku seringkali membawa kita kepada keadaan yang seakan-akan kita teraniaya, kita terfitnah, kita diperlakukan tidak adil dari kacamata dunia. Tapi kalau kita lihat itu semua terjadi, kalau kita lihat dari sudut pandang kacamata kekekalan, maka keadaan itu sangat bagus untuk membuat kita menjadi patah hati dengan dunia ini, saudaraku. Dan kalau kita sudah patah hati dengan dunia, maka kita baru mulai memikirkan kehidupan kekal, bukan? Ini menjadi perenungan saya yang akhirnya saya mulai berkata dalam diri saya, sungguh keadaan itu baik untuk vitamin jiwaku. Saudaraku, karena sulit sekali manusia diajak untuk memikirkan kekekalan. Padahal kita diciptakan bukan hanya untuk hidup sementara di muka bumi ini, saudaraku. Tetapi kita diciptakan untuk menjadi manusia kekal yang akan menjejakkan kaki dalam kehidupan kekal. Maka kita harus mulai pagi hari ini kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mulai mengambil semua hikmah yang bisa kita ambil dalam hidup ini. Apa yang terjadi, kita lihat dari sudut pandang kacamata kekekalan. Karena penderitaan itu adalah tiket untuk kita masuk di dalam kehidupan kekal yang sejati, saudaraku. Jadi jangan terkubur ya dengan penderitaan yang kita alami. Jangan menjadi orang yang memanjakan perasaan sendiri. Seakan-akan dunia ini hanya berpusat kepada kita yang sedang bersedih hati. Seakan-akan dunia ini kita satu-satunya orang yang paling menderita. Jangan saudaraku, sehingga kita jadi pribadi yang tidak bisa bertumbuh optimal di dalam kasih dan rencana Tuhan yang dahsyat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua penderitaan, semua masalah itu pasti akan berakhir. Percayalah, tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang pasti akan memberikan jalan keluar kepada engkau dan saya. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Jadi kalau hari ini kita ada sebagaimana ada, kita tahu ini semua karena kemurahan Tuhan yang tiada tara. Kita bisa melewati tahun-tahun kehidupan kita. Juga tidak mungkin tidak bermasalah. Pasti kita punya masalah hidup. Buktinya hari ini saudaraku, bukankah tangan Tuhan tetap menolong kau dan saya? Jadi mulai hari ini saudaraku, jangan pernah membiarkan diri kita tenggelam di dalam penderitaan. Tetapi kita harus berlindung kepada Tuhan dan terus percaya bahwa tangannya tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Maka minta hikmat dan marifat daripada Tuhan. Untuk apa yang harus kita lakukan? Untuk mengerti apa maksud Tuhan di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Pagi hari ini, di dalam renungan ini, saya cuma mau mengingatkan saudaraku. Kalau hari ini kau merasa keadaanmu tidak baik-baik saja, keadaanmu seakan-akan berantakan, duniamu runtuh, percayalah saudaraku, Tuhan sedang merendah sesuatu yang indah atas hidupmu. Karena nanti akan ada banyak orang menyesal suatu hari nanti ketika melewati jalan panjang hari hidupnya. Karena jalan yang telah dilaluinya adalah jalan hidup tanpa tujuan, atau tujuan mereka hanya kesenangan di bumi semata. Karena kalau kau sadar akan kehidupanmu, tujuan hidup kita harus Tuhan saja. Tuhan saja saudaraku. Jadi kita bersyukur ya memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang hidup.
Dia akan melindungi dan menyertai kita. Allah yang baik, Allah yang sempurna, Dia ingin keadaan kita baik-baik saja. Jadi kalau sekarang kita merasa keadaan kita tidak baik-baik, itu salah saudaraku. Karena itu adalah keadaan yang baik yang Tuhan izinkan untuk kekekalan kita. Kiranya pagi hari ini Tuhan membukakan matamu, Tuhan membukakan pengertianmu, sehingga engkau tahu bahwa semua yang terbaik sedang disediakan Tuhan dan sedang berlangsung dalam hidupmu. Pagi hari ini saya berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini. Diberkatilah hidupmu dan peganglah tangan Tuhan selalu. God bless you.